Pada hari ini yang materi yang akan disampaikan terkait pembuatan bukti potong 21 selain yang pegawai tetap. Perlu diinformasikan bagaimana cara membuat bukti potong PPh 21 selain pegawai tetap. Kurang lebih sama pembuatan bukti potongnya. Paling menunya beda, data-datanya aja yang beda. Oke, untuk lebih jelasnya saya coba jelaskan lagi dari awal. Pembuatan bukti potong PPh pasal 21 selain pegawai tetap itu ada dua cara. Cara pembuatan bukti potongnya yaitu cara key in atau cara input datanya satu-satu. Ini digunakan dalam hal datanya tidak banyak. Terus yang cara kedua yaitu cara impor. Cara impor ini digunakan dalam hal data bukti potongnya itu banyak dan tidak memungkinkan bagi wajib pajak untuk menginput datanya satu-satu. Oke. Sebelum wajib pajak membuat bukti potong 21, pastikan langkah di awal itu wajib pajak sudah melakukan login PIC, sudah bisa login PIC, dan yang kedua PIC telah ajukan permintaan kode otorisasi. Yang ketiga, setelah mengajukan permintaan kode otorisasi, si PIC bisa mengubah role access-nya ke role access instansi pemerintah. Dalam hal role access-nya sudah bisa diubah ke role access instansi pemerintah, maka langkah selanjutnya bisa membuat bukti potong. Nah, untuk pembuatan bukti potong selain pegawai tetap itu di menu eBupot. Pada menu eBupot BP21 selain pegawai tetap. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu sebelum disimulasikan. Cara pembuatan bukti potong PPh 21 yang selain pegawai tetap yaitu dengan cara key in. Kita masuk dulu ke menunya. Setelah kita masuk ke menunya, yang kita isikan ada beberapa, kurang lebih ada 5, yaitu isikan periodenya, isikan data pegawai, isi PTKP, isi data penghasilan, dan isi data bukti dokumennya. Pembuatan bukti potong untuk cara impor ini ada 6 tahapan, yaitu tahapan pertama persiapan data terlebih dahulu, siapkan NIK, PTKP, penghasilan brutonya, terus download formatnya, setting Excel-nya yang langkah ketiga, itu pada menu option, developer ribbon, centang developer, langkah keempat, isi datanya, dan pastikan datanya di inputnya valid, langkah kelima, simpan datanya, ini di developer, lalu klik export, nanti akan kita simulasikan, dan langkah terakhir, kalau sudah disimpan dalam bentuk XML, itu langkah terakhir, upload data XML-nya ke menu eBupot terkait. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba simulasikan dari langkah awal yaitu persiapan datanya. Kumpulkan dulu data-datanya, kita siapkan dulu data NIK pegawainya, data PTKP kondisi per awal tahun, per Januari, terus golongannya kalau misalkan dia ingin yang diinputkan data selain pegawai tetap atas penghasilan yang dipotong sesuai golongan, berarti data golongannya juga dicari dulu data golongannya, terus data jumlah penghasilan yang dibayarkannya berapa, jumlah bruto yang dibayarkannya berapa. Ini kalau sudah disiapkan datanya, maka kita bisa masuk ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu download format converter XML PPh pasal 21 yang selain pegawai tetap. Itu sudah kita bagikan format converter XML PPh 21 pada menu chat. Silakan wajib pajak download, nanti bisa dibuka dengan cara Excel, open with Excel. Pastikan dibukanya dengan open with Excel yang 2013 atau 2016 atau 2019, karena dia kalau opennya open office itu bisa jadi nggak tercover untuk settingan developernya. Nah, karena settingan developer ini dia harus pakai yang open with Excel. Kita contohkan, sudah di download, kita klik kanan open with Excel. Langkah ketiga yaitu setting Excel-nya. Ini setelah dibuka, setelah di download dan dibuka dengan open with Excel, tampilannya seperti ini. Ini wajib pajak langkah ketiga, setting Excel-nya. Setting Excel-nya tujuannya untuk apa? Tujuannya agar menu developer ini muncul di Excel masing-masing wajib pajak. Bagaimana caranya? Pastikan sudah dibuka, open with Excel, tampilannya seperti ini. Kalau sudah dibuka, silakan diklik file. Pada bagian sebelah kiri atas, diklik file. Setelah diklik file, kita ke bagian paling bawah, klik more, lalu klik option. Setelah klik option, tampilannya seperti ini. Kita agak turun ke bawah. Di bagian tengah ada customize ribbon. Ini kita klik customize ribbon. Setelah kita klik customize ribbon, pada bagian yang kanan ada pilihan main tabs.
Nah, di sini wajib pajak cari agak ke paling bawah. Di sini ada tulisan developer. Tulisan developer ini dipastikan tulisan yang menu developernya itu dicentang. Setelah dicentang, silakan klik OK. Setelah diklik OK, maka akan muncul menu baru. Sebelah kanan view akan muncul menu baru, yaitu menu developer. Menu developer ini tujuannya untuk apa? Tujuannya agar Excel converter ini bisa diubah atau bisa diekspor nantinya dalam bentuk XML data file. Ini cara pertama. Cara kedua untuk menyimpan datanya nanti akan dijelaskan. Jadi ini untuk setting Excel-nya, pastikan di menu file, option, dan customize ribbon di main tabs, dan pastikan developernya dicentang. Kalau misalkan menunya nggak muncul, coba di alt tabs, dirubah ke alt tabs. Nah, pastikan cari yang ada tulisan developer dan pastikan dicentang, lalu klik OK. Setelah klik OK, kita akan bisa melihat di sebelah kanan view ada developer. Kalau sudah ada developer, kita bisa masuk ke langkah keempat. Langkah keempat, isi data sesuai keterangan. Tahapan pengisian yang paling awal itu yang paling atas, pada kolom C1 ini diisikan data NPWP si instansi pemerintahnya. Pastikan NPWP-nya sama. Pada bagian input submitting ini NPWP-nya sama. Kalau sudah sama, baru kita lanjut ke langkah kedua, yaitu setelah NPWP pada kolom C1 NPWP pemotong sudah diisi. Langkah kedua, kita sesuaikan baris datanya sesuai dengan jumlah data yang akan kita impor. Kan jumlah data yang akan kita impor misalkan ada 10, maka kita blok atau kita klik pada bagian kiri ini, kita blok seluruhnya, lalu kita klik kanan, lalu kita klik insert. Setelah kita klik insert, ini kita sesuaikan jumlah baris datanya. Nah, dirasa jumlah baris datanya sudah cukup. Nah, kita copy paste mulai dari kolom B sampai dengan kolom terakhir. Pastikan semuanya di copy paste. Jadi ini kita menyiapkan format datanya terlebih dahulu, sesuaikan dengan jumlah baris datanya. Jadi sebelum mengisikan datanya, kita siapkan dulu jumlah baris datanya. Pastikan jumlah baris datanya sudah ditambahkan. Copy paste rumusnya. Jadi kita copy paste dulu formatnya. Ini kita copy paste. Sudah di copy dari kolom B sampai dengan kolom terakhir, yaitu kolom terakhir ini kolom X ya. Sudah di copy. Setelah kita copy, kita pastekan ke bawah. Nah, kalau sudah kita pastekan ke bawah, berarti datanya, isian datanya memang sama. Jadi nanti kita menyesuaikan isian data dengan data yang akan kita imporkan. Nah, ini kita samakan terlebih dahulu agar tidak ada formatnya itu sudah sesuai dengan format yang ditentukan. Kalau sudah sesuai formatnya, baris datanya sudah sesuai, baru lanjut kita isikan, kita sesuaikan datanya. Mulai kita isikan data NIK, kita copy paste dari data yang sudah kita siapkan, kita copy paste, lalu kita pastekan ke kolom NPWP. Ini dalam hal jumlah datanya ada lebih, maka pada bagian yang paling bawah ini kita bisa blok, atau bisa kita blok yang bagian paling kiri ini, lalu kita klik kanan, lalu kita klik delete. Jadi lalu kita pindah ke kolom F, kita cari PTKP-nya, kita copy data PTKP, lalu kita pastekan ke kolom F, status PTKP. Sudah dipastekan, kita cek kode objek pajak. Nah, kalau untuk kode objek pajaknya ini disesuaikan, karena kalau ini kan kalau kode objek pajak, wajib pajak tidak bisa mencari datanya ya, yang bisa dicari dikumpulkan datanya, data NIK, PTKP. Kalau kode objek pajak ini disesuaikan dengan atas penghasilannya, diterimanya atas apa. Kalau di atas golongan, berarti dicari dulu dia golongan berapa.
214024 ini disesuaikan dengan kode yang ada di referensi. Kita cek dulu di data di referensi. Ini di bagian sheet ketiga. Ini ada data REF. Ini kita klik REF ini atau referensi ini. Setelah kita klik, di sini ada daftar referensi atas penghasilan yang diterima oleh pegawai. Jadi penghasilan yang diterima oleh pegawai itu atas apa? Kalau dia atas yang dipotong sesuai golongan, kita cek kodenya apa. Untuk golongan 1 dan 2 kodenya yang 04, golongan 4 kodenya 03 belakangnya, golongan 3 kodenya 02 belakangnya, golongan 1 2 kodenya 04 belakangnya. Ini kita sesuaikan dengan golongannya. Golongan 4 kita cek di referensi 21402003. Setelah itu kita copy paste, kita masukkan datanya ke kode objek pajak. Nah, sudah sesuai kode objek pajaknya, baru kita isikan kolom selanjutnya itu kolom I. Kolom I, data penghasilannya kita copy paste, kolom I data penghasilannya, lalu kita pastekan ke kolom I. Kalau datanya sudah diisi, kita lanjut ke nomor dokumen. Nomor dokumen ini nomor bukti pembayaran, ini bisa diisi strip juga. Tanggal dokumen ini tanggal dokumennya atau tanggal dibayarkannya. Misalkan dibayarkannya tadi tanggal 15 Januari, silakan disesuaikan. Tanggalnya tanggal yang sama, bisa disamakan antara pegawai satu pegawai dengan pegawai yang lain. Nomor dokumen nanti disesuaikan dengan bukti pembayarannya. Kalau misalkan dia tidak dicantumkan nomor dokumennya, silakan diisi strip. Jadi kalau sudah diisi kolom C1 dan kolom data hijau yang lain, baris datanya sudah disesuaikan, maka langkah pengisian data kurang lebih tahapannya sudah sesuai. Jadi tahapan keempat, tahapan pengisian data sudah selesai. Kita masuk ke langkah kelima. Jadi tahapan keempat isi datanya. Langkah kelima, simpan datanya, diekspor dalam bentuk XML data. Cara menyimpan dalam bentuk XML, tadi pastikan menu developernya ada, lalu klik ekspor. Setelah diklik ekspor, untuk pemberian namanya bebas. Misalkan pemberian namanya 4 atau Bupot 21 Januari 25, lalu klik ekspor. Inilah cara pertama. Jadi menyimpan cara pertama kalau misalkan menu developernya muncul. Dalam hal menu developernya wajib pajaknya tidak muncul atau tidak bisa menggunakan cara kedua. Jadi menyimpan XML dengan cara kedua dengan cara klik file. Setelah klik file, klik save as. Setelah klik file, save as, simpan foldernya di mana? Lalu ada pilihan file name-nya tadi bebas. Nah, untuk yang save as type ini yang diubah. Jadi pada bagian save as type ini yang diubah XML data. Yang bagian atas ini ada tulisan XML data. Lalu klik save. Langkah kelima untuk menyimpan atau mengubah Excel ini ke XML itu sudah selesai. Kita lanjut ke langkah terakhir, yaitu mengupload data XML-nya yang sudah kita siapkan ke menu terkait. Oke. Kita buka aplikasi simulasinya. Pastikan wajib pajak sudah di menu e-Bupot. BP21 selain pegawai tetap atau di belum terbit ya, kita klik di belum terbit, lalu kita klik impor data, klik browse, lalu kita masukkan data XML yang tadi sudah berhasil disimpan tadi, namanya Bupot 21 Januari 2025, kita klik, lalu kita klik open. Kalau keterangannya e-Bupot is valid, berarti datanya bisa lanjut. Nah, ini pakai aplikasi simulasi. Aplikasi simulasi mungkin tampilannya agak beda. Kita coba pakai aplikasi yang real ya.
aplikasi yang real kita ubah. Kita balik ke aplikasi yang real. Nah, di sini wajib pajak bisa menguploadnya pada bagian yang belum terbit. Pada bagian yang belum terbit, silakan klik pada bagian ini, EBUPOT selain pegawai BP21 selain pegawai tetap. Lalu kita klik import data, kita klik browse. Lalu kita klik cari XML datanya. Jadi misalkan tadi dikasih nama BUPOT 21 Januari 2025, kita cari file XML-nya, lalu kita klik open. Setelah diklik open, kita cek apakah XML datanya atau impor data XML-nya berhasil atau tidak. Kita cara mengeceknya dengan cara mengklik XML monitoring. Di XML monitoring ini pada bagian paling atas itu akan ada terpantau apakah di tanggal tersebut XML-nya berhasil atau tidak. Nah, ini kita sudah mengupload datanya di tanggal 18 Februari 2025 dengan nama file tadi BUPOT21. Itu sudah berhasil mengimpor datanya 10 data. Berarti kalau keterangannya sukses, berarti bukti potongnya tidak ada masalah. Namun kalau keterangannya fail, untuk mengecek filenya keterangannya apa, dia bisa kita cek di bagian message detail ini. Di sini ada keterangan. Ini coba kita contohkan yang ada error. Biasanya errornya karena isian masa pajak tidak sesuai dengan tanggal. Ini yang bikin error, atau isian datanya tidak lengkap, atau nicknya tidak ditemukan, itu yang bikin error. Kita coba simulasikan yang keterangannya fail. Kita contohkan yang ada isian datanya yang tidak sesuai. Kita cek, lalu kita cek XML monitoring. Pada bagian paling atas ini ada keterangan file 1 fails validation. Ada satu data yang gagal. Kita untuk mengecek gagalnya di mana, kita klik message detail, rincian pesannya apa. Kita klik lihat. Di sini ada tanggal pemotongan pada baris ke-8 tidak sesuai dengan masa pajak. Nah, ini menunjukkan baris. Kalau menunjukkan baris, berarti kita bisa cek pada baris isian baris ini. Misalkan ini dari baris 1 sampai dengan baris ke-8. Berarti ini baris ke-8. Baris 8 ini dicek lagi isian datanya. Jadi isian datanya pastikan validasinya berdasarkan apa. Pertama, validasinya itu NPWP si pemotong ini harus sama dengan impersonating. Itu validasi yang pertama. Validasi yang kedua, masa pajak ini harus sama dengan tanggal dokumen atau tanggal pemotongan. Kalau nggak sama dia gagal. Terus validasi yang ketiga, NPWP-nya. NPWP-nya pastikan data yang diisi adalah nomor NIK yang telah terdaftar, atau nomor NIK yang telah terdaftar di Cortex. Wajib pajak yang bersangkutan telah masuk ke Cortex, NIK-nya ditemukan di Cortex, dia bisa diinput di aplikasi Cortex. Kolom C1, kolom B, kolom C sesuaikan dengan data tanggal. Terus kolom D yang dilakukan validasi. Selebihnya paling format tanggalnya. Format tanggalnya ini pastikan formatnya menggunakan region Indonesia. Kalau pakai region yang lain, dia nanti formatnya berubah. Kalau formatnya berubah pada saat di-convert atau pada saat di-upload, itu keterangannya formatnya tidak sesuai, format tanggal tidak sesuai. Pastikan agar sama. Pastikan settingan di PC atau di laptopnya masing-masing itu regionnya Indonesia juga, karena ini isian datanya menyesuaikan format data untuk region Indonesia. Jadi kalau untuk PC atau laptopnya itu masih region English, silakan diubah ke region Indonesia. Jadi pada menu setting nanti ada region dan lokal, itu ubah setting regionnya ke Indonesia, karena kalau nggak dirubah, dia pada saat convert atau pada saat upload itu akan ada keterangan format tanggal tidak sesuai. Oke. Kalau ini untuk mengecek perbaikan datanya tadi pada kolom ini sudah ya. Kita lanjut. Kalau datanya sudah diimpor,
dan ada keterangan berhasil, ini bisa di refresh. Jadi tampilan awal sebenarnya ini kita coba hapus, kita coba hapus ya. Ini masih bisa dihapus. Oke, kita coba lagi. Dia tampilan setelah diimpor itu walaupun keterangannya berhasil itu masih blank. Kalau ingin mengecek hasilnya silakan di refresh pada bagian paling bawah ini. Jadi kalau misalkan keterangannya berhasil, ini nggak langsung tampil. Cara untuk menampilkan datanya silakan diklik refresh pada bagian tombol di bawah ebupot. Klik refresh ini baru akan muncul data bukti potong yang tadi berhasil diimpor. Nah, ini langkah terakhir tinggal dicentang, habis itu klik terbitkan. Setelah klik terbitkan, masukkan kata sandi passphrase-nya, kata sandi passphrase-nya disesuaikan dengan passphrase ke kode otorisasi. Kalau sudah di ini nanti statusnya signing in progress. Kalau statusnya signing in progress berarti menunggu di approve. Kalau sudah di approve dia akan berpindah ke telah terbit. Kalau sudah berpindah ke telah terbit maka langkah selanjutnya pelaporan SPT masa. Klik SPT pada menu ini. Setelah itu konsep SPT-nya ini akan masuk di konsep SPT. Klik buat konsep SPT. Setelah klik buat konsep SPT tampilannya seperti ini. Pilih jenis pajak yang akan dilaporkan. Kita pilih PP pasal 2126. Setelah itu klik lanjut. Pilih periode pajak yang akan dilaporkan. Setelah itu klik lanjut. Pilih jenis SPT dalam hal baru pertama kali lapor, maka SPT-nya normal. Pilih normal, setelah itu klik buat konsep SPT. Kita klik yang tanda pena, yaitu klik lihat untuk mengecek SPT-nya. Pada bagian SPT ini wajib pajak hanya sekedar mengecek data bukti potong dan mengecek data kurang bayarnya. Jadi tidak ada mekanisme input pada bagian SPT ini. Jadi pada bagian SPT wajib pajak hanya sekedar mengecek data isiannya, apakah bukti potongnya sudah sesuai apa belum, apakah kurang bayarnya sudah sesuai apa belum. Pada bagian 12 ini jenis SPT-nya, periodenya sudah sesuai apa belum, kita cek ini sudah terisi otomatis. Pada bagian 13 ini sudah terisi identitas pemotong, terisi otomatis, wajib pajak hanya sekedar mengecek. Pada bagian 14 wajib pajak mengecek jumlah kurang bayarnya. Kurang bayarnya sudah sesuai, wajib pajak bisa lanjut. Pada bagian 15 ini SP2D, data SP2D khusus untuk instansi pemerintah. Pada bagian 16 ini untuk PPh 21 ditanggung pemerintah khusus untuk penghasilan dari IKN. Kita lanjut ke bawah dalam hal datanya sudah sesuai, jenis periode pajaknya sudah sesuai, kurang bayarnya sudah sesuai, maka pada bagian SPT induk pada bagian paling bawah, silakan centang, lalu pilih taxpayer, ini disesuaikan, ini sudah otomatis. Lalu pilih yang angka 20, ini sudah otomatis, nama yang muncul di sini adalah nama sesuai dengan loginnya. Dalam hal wajib pajak ingin nama yang bertanda tangan adalah nama direktur, maka pastikan loginnya menggunakan login direktur. Baru lanjut, klik simpan konsep, dan klik bayar dan lapor. Namun perlu diinformasikan, hingga saat ini menu tombol bayar dan lapor itu belum muncul. Wajib pajak hanya menunggu kapan tombol bayar dan lapornya sudah muncul. Ini seharusnya tombol bayar dan lapor akan muncul sebelum jatuh tempo pelaporan, yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Setelah tombol bayar dan lapor muncul, wajib pajak bisa lanjut klik bayar dan lapor. Setelah klik bayar dan lapor, wajib pajak pilih 23, pilih kode otorisasi DJP. 24, cek nomor NIK-nya. Nomor NIK-nya nomor NIK penanda tangan sudah sesuai apa belum. Setelah itu 25, isi kata sandi atau passphrase-nya. Setelah diisi passphrase-nya sudah dipastikan sudah sesuai, klik simpan, pastikan ada keterangan sukses. Setelah itu klik konfirmasi tanda tangan. Setelah klik konfirmasi tanda tangan, tunggu hingga dokumen successfully signed atau ada keterangan suksesnya. Setelah konfirmasi tanda tangan berhasil, wajib pajak akan menerima billing PPh 21 secara otomatis dan masuk ke menu download.
Dalam hal wajib pajak tidak menerima billing PPh 21 atau tidak ada billing PPh 21 di menu download, wajib pajak bisa mengecek pada bagian dokumen ini. Jadi pada bagian atas ini wajib pajak bisa mengecek billingnya. Silakan klik gambar kertas, klik dokumen ini. Wajib pajak akan bisa melihat daftar billing yang baru di-create by system. Pada bagian paling atas ini, kita scroll ke kanan, wajib pajak bisa mengunduh kode billing tersebut dan wajib pajak bisa mencetak untuk melihat masa aktif billing 7 hari kerja. Silakan wajib pajak menyelesaikan pembayarannya bisa ke kantor pos, ke teller bank atau secara mobile banking seperti biasa. Oke, setelah wajib pajak melakukan pembayaran, SPT-nya yang statusnya di awal itu menunggu pembayaran, dalam hal SPT-nya kurang bayar, maka pada saat yang bersamaan billingnya akan di-create by system dan masuk ke menu download, dan SPT-nya akan masuk ke SPT menunggu pembayaran. Dalam hal billing tersebut telah dibayarkan, setelah datanya sinkron, maka SPT-nya akan berpindah ke SPT dilaporkan. Setelah dipastikan SPT-nya berpindah ke SPT dilaporkan, silakan dicek PP pasal 21 periode pajaknya sudah sesuai apa belum. Wajib pajak bisa mendownload bukti BPE-nya atau bukti pelaporannya dan bisa mendownload PDF atau cetakan SPT masa 21-nya. Dalam hal wajib pajak sudah dipastikan sudah menerima BPE-nya atau BPE-nya sudah terbit, maka pelaporan SPT masa 21 telah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.